Saya kalau udah ngomongin sampah di Kabupaten Kendal udah lemes sendiri, udah sedih sendiri. Kenapa? Dari pertama kali saya sama Bapak baru menginjakan kaki di Kabupaten Kendal, ketika Bapak baru dilantik, itu salah satu yang kami langsung kerjakan adalah membersihkan kali yang memang ada di sekitaran rumah kami gitu. Ini kenyataannya, ini dalam setahun udah ini yang keempat, artinya 3 bulan sekali loh gitu. Jadi saya juga minta dan menghimbau pada seluruh keluarga, teman-teman, sahabat yang ada di Kabupaten Kendal untuk kerjasama dengan pemerintah. Tapi saya tidak bisa bergerak sendiri, dan saya sama suami tidak ada artinya apa-apa kalau kesadaran itu tidak tumbuh dari hati masyarakat masing-masing gitu. Menurut saya pelan-pelan sih, bismillah, pelan-pelan. Saya yakin masyarakat di Kabupaten Kendal sayang dan cinta betul dengan tanah kelahirannya. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita butuh masyarakat untuk bergerak dan mau sama-sama menjaga lingkungan hidup. Ini bukan hanya rumahnya saya dan Pak Diko, ini rumah anda semua, rumah kalian semua, rumah masyarakat semua gitu. Kok bisa ngebiarin ngelihat ada sampah di kali? Nggak masuk sih di kepala saya tuh sampah dilempar ke kali. Terus satu lagi, kalau misalkan saya keliling desa, alasannya lagi adalah, Bu, karena dinas lingkungan hidup nggak nyampe di rumah saya. Ini juga jadi isu, nggak nyampe di rumah saya. Saya mengakui bahwa memang di Kabupaten Kendal ini hanya 30% yang memang tercover ya, terlayani. Memang hanya 30%. Artinya kan besar sekali 70%. Tapi di 70% itu masing-masing kan punya desa. Masing-masing kan ada tuh namanya ADD, ada dana desa. Coba dirumuskan gimana caranya, coba biar sama, karena saya pernah datang ke salah satu desa. Masalahnya apa sih? Masalahnya tong sampah, masalahnya alat transportasinya, masalahnya pekerjanya. Oke, sebenarnya kalau mau dibicarakan dan dijadikan prioritas itu bisa, cuman masalahnya sekarang kita mau tidak menjadikan itu sebagai sesuatu isu yang benar-benar menjadi prioritas buat kita, atau kita sudah membiasakan diri kita aja, biasa aja keluar rumah got warnanya hitam, terus banyak sampah, agak bau, biarin aja, udah jalan aja, karena kan itu got pemerintah, bukan got saya, bukan rumah pribadi saya gitu. Nggak bisa. Tempat tinggal kita itu adalah tempat pribadi kita semua yang ada tinggal di sini. Ini jalanan memang punya umum, tapi menjadi tanggung jawab kita semua gitu. Jadi cara berpikirnya nggak bisa hanya sekedar nggak tahu, bodo amat, nggak bisa begitu. Cara berpikir kita memang harus lebih kompleks untuk bisa sama-sama membangun Kabupaten Kendal ini supaya lebih bersih lagi. Itu harapannya tuh? Harapannya kesadaran sih, kesadaran dari hati. Kenapa saya bilang harus kesadaran dari hati? Jadi jangan hanya tidak membuang sampah sembarangan karena ada kamera, karena ada polisi sampah misalkan. Jangan kayak gitu, tapi dari hati. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, sadarlah kita dilihat malaikat 24 jam gitu. Jadi ya Allah, saya punya niat menjaga kebersihan, insya Allah dinilai pahala oleh Allah, insya Allah dinilai ibadah sama Allah. Kan kebersihan sebagian dari iman. Kok bisa di depan rumahnya banyak sampah?
kegiatan ini sebetulnya rutin ya. Kalau tiap bulan tidak mungkin, makanya kita gilir per triwulan ya. Padahal bulan kemarin 3 bulan yang lalu sudah kita laksanakan terkait dengan malahan pengerukan oleh DPUPR, karena wilayah pengairan, wilayah kerjanya di aliran irigasi itu sebetulnya wilayahnya DPUPR. Makanya kita support terkait dengan kondisi yang ada di wilayah Kali Aji. Terkait dengan kewenangan Kali Aji itu sebenarnya kewenangan provinsi. Meskipun demikian, karena daerahnya itu ada di Kabupaten Kendal, atas responsibilitas dari pemerintah Kabupaten Kendal dengan kondisi seperti ini, makanya Pak Sekretaris Daerah mengambil langkah hal seperti ini. Ini dimaksudkan dalam rangka untuk menghadapi juga musim penghujan yang akan datang. Kalau ini sudah kita lakukan, itu kemungkinan akan bisa mengurangi terkait dengan endapan lumpur dan seterusnya. Rencana kita ke depan, tadi sudah kita koordinasikan dengan Pak Camat, Bu Camat, terus kemudian PUPR dan juga Dinas Perdagangan. Nanti LH akan melayangkan surat kepada salah satu pengusaha dari Golce untuk bisa membantu kami dalam rangka pengerukan, karena sekali lagi apabila itu dibebankan oleh APBD Kabupaten Kendal, mohon maaf bisa, tetapi partisipasi masyarakat atau pendidikan kedewasaan masyarakat untuk memelihara lingkungan terutama aliran sungai itu sangat kurang, sehingga nanti kita melibatkan masyarakat, dalam hal ini adalah pelaku usaha Golce di Kabupaten Kendal. Nantinya ini dibuang kemana Pak? Ini tetap nanti akan kita carikan tempat, karena sekali lagi bahwa TPA itu peruntukannya bukan untuk sampah seperti ini, karena peruntukan kita adalah sampah rumah tangga atau sejenisnya. Seperti itu. Nanti kita akan carikan tempat yang sepertinya bisa memungkinkan, karena ada beberapa tawaran dari warga masyarakat, tanahnya itu bisa digunakan untuk pembuangan seperti ini. Itu ada. Salah satunya itu tokoh masyarakat dari Ketua MUI Pak Asro Thohir, itu sudah beliau itu nar dibuang di tanah saya, monggo silahkan. Itu beliau sudah menyediakan diri untuk pembuangan kaitannya dengan sampah. Selama ini produksi sampah di Kendal perharinya mencapai berapa Pak? Per hari itu sekitar 400 ton ya, 400 ton yang bisa kita lakukan ataupun ya tertanangani itu hanya sekitar 30-35%. Lainnya itu diolah oleh masyarakat sendiri, oleh BUMDes, kemudian oleh bank sampah dan kepada pelaku-pelaku ataupun pemerhati lingkungan, seperti itu. Pak, ini melibatkan berapa personel? Ini sekitar ada 125 personel yang terdiri dari 4 OPD, 2 kecamatan, OPD Dinas Lingkungan Hidup, kemudian PUPR, kemudian Dinas Perdagangan, terus kemudian 2 kecamatan itu tadi. Oke.